Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana. وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali dengan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kesepakatan kita, ini jam tambahan untuk mengajar materi sampai akhir semester ini insyaallah. Harapan kita nanti awal bulan Juli insyaallah kita sudah selesai semuanya, dan mungkin kalau awal Juli nanti tinggal evaluasi saja. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik, langsung saja. Takallamna fi liqa'ina al-madi atau bila amsi. Kita kemarin membahas ad-darsul 'ashir bab 10. Alaysa kadzalik? Benar kan Ibu? Kita kemarin sudah mulai masuk ke bab 10. Dan kita kemarin membahas kaidah-kaidahnya sampai selesai dan sampai pertengahan hiwar. Sampai pertengahan hiwar kita berhenti kemarin. Jadi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan hiwar. Jadi setengah yang terakhir dari hiwar dan beberapa latihan di bab 10. Baik. Tapi sebelum kita lanjutkan membaca hiwar, apakah ada pertanyaan Ibu-ibu mungkin tentang kaidah yang kita bahas kemarin? Hal min soal. Ini kaidah bab 10 yang kita bahas kemarin, misalnya kemarin ada beberapa dhamir munfasil dan muttasil, lalu al-farqu, perbedaan antara indi, wali, lalu ma'a, serta al-alam wal mudzakkar makhtum bitta'il marbutah. Nama mudzakkar yang diakhiri marbutah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Ibu? Belum ada, Ustaz. Ada Pak Ustadz. Belum ya. Berarti insyaallah nggak ada masalah tentang kaidah kemarin ya? Belum ada karena belum ada soal. Belum ada. Karena belum ada soal. Tapi kalau ada soal insyaallah juga mudah insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Tapi berarti kita lanjutkan membaca hiwar ini ya. Hiwar yang halaman kedua. Kalau yang halaman pertama, hiwar yang halaman pertama sudah kita selesaikan kemarin, tinggal hiwar yang kedua. Kok volumenya kecil ya? Suara saya kecil, Om? Oh, enggak, bukan maksudnya yang saya dengarnya kecil. Tapi ibu-ibu yang lain dengar suara saya kecil juga tidak? Enggak, di saya enggak Pak Ustadz. Enggak, Om. Ustadz. Kita baca, Om ya. Seperti biasa, ana aqra wa antunna tukarrirna ka'adatina. Saya baca, ibu-ibu mengikuti. Karirna ba'di. Ini lanjutan dari yang kemarin ya, percakapan antara Hamid dan Muhammad. Ustadz, Afwan halaman berapa ya Ustadz? Halaman berapa ini ibu-ibu? Di slide saya juga nggak ada halamannya. 107. Halaman 107. Baik. Halaman 107. Ya, sudah ketemu Ustadz. Syukran. Afwan. Baik. Nabda, kita mulai. Karirna ba'di. Aina abuka ya Muhammadu? Aina abuka ya Muhammadu? Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Di mana ayahmu, hai Muhammad? Santunna. Aina abuka di sini contoh penerapan dhamir muttasil kaful mukhatab. Ini dhamir muttasil
dalam keadaan jar sebagai mudhafun ilaih. Abuka. Ini aslinya abun, lalu disambung dengan dhamir muttasil kaf gitu kan namanya. Iya. Dan di sana harus ditambahkan waw. Jika kata abun sebagai mudhaf, maka harus ditambahkan waw. Seperti kita singgung kemarin. Lalu di sini kita tadi membacanya ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Apakah kata Muhammad ini mamnu' minas sharaf atau tidak boleh tanwin memang? Tidak boleh. Apakah asli memang kata Muhammad itu tidak boleh tanwin? Boleh tidak Muhammadun? Aslinya boleh. Aslinya tanwin. Tapi kenapa di sini kok tidak tanwin? Karena ada ya harfun nida. Ahsantun. Nah, karena kedudukannya di sini sebagai al-munada atau sebelumnya ada harfun nida ya. Ini al-munada ma'rifah itu harus dhammah mabniyun 'ala dhamm. Gitu ya, harus dhammah. Tidak boleh harokat yang lain dan tidak boleh tanwin. Baik, itu yang kita pelajari di beberapa bab sebelumnya. Nastamir. Abi fil Kuwaiti. Abi fil Kuwaiti. Huwa tabibun syahirun. Huwa tabibun syahirun. هو طبيب شهير. ما معنى هذه الجملة؟ أبي في الكويت هو طبيب شهير. Ayah saya di Kuwait, dia dokter yang terkenal. Betul sekali. Syahir itu masyhur, sama maknanya. Syahirun dan masyhurun sama. Kalau masyhur itu sudah menjadi bahasa kita kan Ibu ya? Ya. Itu dari kata ini syahirun, masyhurun, sama saja maknanya. Baik, nastamir. Kembali lagi Hamid bertanya. Wa aina ummuka? Wa aina ummuka? Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Halo? Suara saya terdengar Ibu? Halo? Halo? Afan, Ibu, suara saya terdengar? Afan, Wahad, barusan sepertinya koneksi internet saya kurang stabil. Suara saya sekarang terdengar, Ibu? Terdengar, Pak. Dengar. Putus-putus tidak, Om? Tidak. Tidak, alhamdulillah. Afan, barusan saya koneksinya terputus. Kita tadi sampai wa aina ummuk. Wa aina ummuk. Ma ma'na wa aina ummuka? Dan di mana ibumu? Dan di mana ibumu? Nah, di sini ini juga contoh penerapan dhamir muttasil dalam keadaan jar. Itu kaf. Wa aina ummuk. Nah, di sini kemarin kata ummuk, ummun dan abun itu berbeda kalau dijadikan sebagai mudhaf. Kalau abun itu harus ditambah waw kan Ibu ya. Jadi abu. Nah, kalau ummun tidak, jangan ditambah waw juga kalau ummun. Begitu ya. Kemarin hanya 5 kan Ibu ya. Al asmaul khamsah hanya 5. Abun, akhun, hamun, u dan du. Betul sekali. Ahsantun. Begitu Ibu ya. Jadi ummun ini tidak termasuk yang harus ditambahkan waw kalau sebagai mudhaf. Jangan ditambah waw gitu ya. Nastamir. Muhammad menjawab, "Hiya aydan fil Kuwaiti ma'a abi." Hiya aydan fil Kuwaiti ma'a abi. Marratan ukhra. Sekali lagi. Hiya aydan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya aydan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Hiya mudarrisatun hunaka. Santuna. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Hiya aydan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunak.
Aidon. Dia juga dari baik sama sama ayah saya. Dia guru di sana. Ahsantuna. Aidan, ma ma'na aidan? Juga. Juga. Tuh, dia juga, beliau juga di Kuwait bersama ayahku. Dia adalah seorang ibu guru di sana. Begitu ibu-ibu ya. Baik, nastamir. Adzahabta ilal Kuwait ya Muhammadu? Adzahabta ila Muhammad. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? apakah Zahabta datang ya? Ke Kuwait. Ini baik, di sini mungkin hal yang baru di semester Zahabta ini. ya? Ini fi'alun, ada fi'alun di sini. Mungkin ibu-ibu yang pernah belajar mungkin tidak ada kendala. Tapi kalau misalkan kita baru menjumpai durus lughah, ini memang sesuatu yang baru kata dhahaba itu. Ya kan ibu ya? Sebelum-sebelumnya mungkin kita tidak menjumpai fi'alun, tidak menjumpai kata kerja. Di sini ini kata kerja atau fi'alun. Sedangkan aslinya itu dhahaba begitu saja. Aslinya dhahaba. Sedangkan ta di sini adalah dhamirun muttasil. Dhamirun muttasil dalam keadaan rafa. Dhamir muttasil dalam keadaan rafa. Kalau yang sudah kita hafal kemarin kan dhamir muttasil dalam keadaan jar kan gitu ibu-ibu ya? Ya atau iya? Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhun, dan seterusnya sampai kitabi, kitabuna. Sedangkan ini dhamir muttasil yang dalam keadaan rafa sebagai fa'il atau subjek. Nanti insya Allah akan kita pelajari secara bertahap insya Allah pada saatnya. Jadi artinya satu Pak azah. Jadi ta itu perubahan dari anta Jadi adzahabta apakah kamu telah gitu. Apakah kamu telah pergi? Gitu kan ya? Atau apakah kamu pernah pergi? Jadi ta itu perubahan dari anta. Ini yang kita sampaikan kemarin. Kita tidak terlalu menekankan ini di semester ini gitu kan, kita tandai kemarin. Yaitu dhamir muttasil dalam keadaan rafa, biasanya sebagai fa'il atau subjek dalam bahasa kita. Ini ta ini sebagai subjek ini. Kalau dhahabanya sebagai fi'ulun atau dalam bahasa kita predikat ya kalau kata kerja itu ya. Kata kerja. Iya. Kata kerja lalu ta di sini dhamir muttasil sebagai fa'il atau subjek dalam bahasa kita. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu urutannya seperti itu, berbeda kalau di bahasa kita kan SPOK kan itu ya. Iya. Kalau dalam bahasa Arab itu kalau jumlah fi'aliyah fi'lun dulu baru fa'il, kata kerjanya dulu baru pelakunya gitu ya. Nanti insya Allah pada saatnya akan kita pelajari di jilid 2. Semoga Allah memberikan kemudahan. Tapi di sini sekedar sekilas saja, sekedar tahu di sini ini adalah dhamir muttasil gitu ya, dalam keadaan rafa. Adzahabta ilal Kuwaiti, apakah kamu pernah ke Kuwait? Nah, gitu maksudnya gitu ya. Wahai Muhammad. Baik. Gitu ya, nggak bingung ya insyaallah? Insyaallah. Insyaallah enggak. Muhammad menjawab, "Na'am dhahabtu." Na'am dhahabtu. Ma makna na'am dhahabtu? Ya, saya pergi. Ya, saya pernah pergi ke sana maksudnya. Baik. Itu ini perubahan dari dhamir munfasil ana. Gitu. Kalau dhamir munfasilnya bentuknya ana, dirubah menjadi dhamir muttasil jadi tu, gitu ya. Nanti insya Allah pada saatnya kita hafal insya Allah seperti yang muttasil kemarin. Nastamir. Wa zamiluka aina abuhu? Aina abuhu. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Wa zamiluk aina abuhu?
Dan Dan teman temanmu sekelasmu dari di mana dari ayahnya? mana? Di mana ayah? Ayahnya. Tayyib. Kalau misalkan dalam bahasa kita diterjemahkan temanmu gitu saja nggak masalah Ibu ya. Oh gitu boleh ya Wazamiluk. Pak Ustadz. Nggak masalah karena kan di bahasa kita nggak ada perbedaan ya antara sahib, zamil dan shadiq yang kita bahas Oh kemarin. iya. Oh, Ya, ya. Kalau dalam bahasa kita tidak ada perbedaan itu. Tapi kita perlu memahami itu kemarin perbedaan antara sahib, zamil iya. dan shadiq gitu ya. Jadi ketika kita menerjemahkan wazami luka, jadi temanmu aja. Nggak masalah diterjemahkan temanmu gitu saja. Oke. Karena ini biasanya kan konteks pembicaraannya kan kalau dalam bahasa kita kadang tidak diperjelas seperti itu, nggak ada perbedaan teman ya teman gitu ya. Ya. Dan temanmu ya teman yang sedang bersamamu kemarin itu kan namanya. Ya. Dan temanmu, aina abuhu, di mana ayahnya gitu ya. Baik, nastamir. Abuhu fil Yabani. Abuhu fil Yabani. Huwa tajirun kabirun. Huwa Tajirun kabir. ما معنى هذه الجملة؟ أبوه في اليابان هو تاجر كبير. Ayahnya di Jepang, Iya. dia pedagang besar. pengusaha besar, pedagang besar ya. طيب أحسنتن. نستمر. ألك أخ يا محمد؟ Alaka akhun ya Muhammadu. مرة أخرى sekali lagi. ألك أخ يا محمد؟ Alaka akhun ya Muhammadu. ما معنى هذه الجملة؟ Apakah Apakah kamu mempunyai saudara laki-laki? Apakah kamu punya orang saudara laki-laki? Tayyib. Di sini ini contoh penerapan dhamir muttasil kaf yang disambung dengan huruf jar gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan dalam keadaan jar karena sebagai mudhofun ilaih. Nah, di sini baru ini contoh dhamir muttasil dalam keadaan jar karena disambung dengan harful jar. Jadi ini harful jar li atau semua harful jar itu bisa disambung dengan semua dhamir muttasil. Gitu ya. Kalau mungkin yang kita bahas dalam kaidah kemarin yang li kan gitu ya. Li. Dan ini sama, li dan laka itu secara makna itu yufidul milkiyah. Maksudnya bagaimana? Secara makna menunjukkan kepemilikan. Berbeda dengan indi kemarin namanya. Indi, indahu, indaka itu la tufidul milkiyah, bal tufidu al-ma'iyah. Tidak menunjukkan kepemilikan, tapi menunjukkan kebersamaan. Itu kalau inda. Kalau li, itu baru menunjukkan kepemilikan. Kepemilikan. Di sini alaka akhun ya Muhammadu. Tayyib, nastamir. Muhammad menjawab, "Na'am, li akhun wahidun." Na'am. Li akhun wahidun. Ya. Ma ma'ana? Ya. Ya. Saya punya saudara laki-laki, seorang saudara laki-laki. Betul sekali, ahsantun, masya Allah, bagus terjemahnya. Seorang saudara laki-laki gitu ya. Jadi jangan diterjemahkan secara harfiah berurutan ini. Saudara laki-laki satu gitu. Kan aneh dalam bahasa kita gitu. Seorang saudara laki. Baik. Nasamir, ismuhu Usamatu. Ismuhu Usamatu. Siapa namanya? Saudaranya? Namanya Usamah. Usamah. Baik. Usamah itu nama mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Nama mudzakkar. Tapi diakhiri tak marbutah ya. Jadi memang terkadang nama mudzakkar itu ada yang diakhiri tak marbutah. Lalu ketentuannya apa kalau isim mudzakkar diakhiri tak marbutah? Tidak boleh Tidak boleh tanwin dan kasroh. Tidak boleh diharokati tanwin huruf terakhirnya dan juga tidak boleh kasroh. Makanya di sini kita membacanya ismuhu Usamatu. Tidak ada tanwinnya meskipun tidak ada al sebelumnya, tidak tanwin. Ismuhu Usamatu begitu ya. Enggak bingung ya insyaallah. Nastamir. Insyaallah. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati.
Wa ma'i huna fil madinatil munawwarati. Marratan ukhra, sekali lagi. Wa huwa ma'i huna fil madinatil munawwarati. wa huwa ma'i huna Fil madinatil munawwarati. ما معنى هذه الجملة؟ Dan dia bersama saya di sini di kota Madinah Al-Munawwarah. Ahsantuna, Masya Allah. Jadi sini bersama saya di kota Madinah Al-Munawwarah. Baik, di sini saya tanya. Di sini kata ma'i. Di sini ada dhamir mutasil kan Ibu ya? Yaitu ya Ya. mutakallim. Ya mutakallim di sini kedudukannya atau keadaannya dulu. Keadaannya apa? Apakah dalam keadaan rafa atau nasab? Dalam Ya. keadaannya Jar. nasab. Nasab. Masuk ya. Kan maaf. Nasab tapi muqaddaroh ya. Ya mutakallimnya. Ya mutakalimnya dalam keadaan Jar. nasab atau rafa? Jar. Dalam keadaan Jar. nasab atau rafa? Kayaknya nasab ya. Tapi yang betul jar. Oh, jar ya. Dalam keadaan jar itu. Kenapa? Kan sebelumnya ma'a. Masih ingat kemarin kita membahas ma'a kaidahnya? Ma'a itu selalu sebagai mudhaf dan kata setelah ma'a itu selalu kedudukannya sebagai mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan majrur. Dalam keadaan jar di sini ya. Jadi di sini ya mutakallim itu dalam keadaan jar di sana karena sebagai mudhafun ilaihi. Begitu ya? Enggak bingung ya maksud saya? Iya, insyaallah. Alhamdulillah. Nastamir. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Ismuha gimana nih bacanya? Itu kalau tadi saya membacanya berhenti ya. Tapi kalau misalkan disambung yaitu muncul nun wiqayah di sana. Coba kita baca sekali lagi dengan disambung. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Ahsantunna. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainab. Dan saya mempunyai seorang saudari perempuan namanya Zainab. Saudari perempuan, saudari ya pasti perempuan, enggak mungkin saudari laki-laki. Dan saya mempunyai seorang saudari. Namanya Zainab gitu ya. Baik, Nastamir. Tadi saudara aja ya. Wahia fil Iraqi ma'a zawjiha. وهي في العراق مع زوجها. ما معنى هذه الجملة؟ Dan dia di Irak bersama suaminya. Ahsantunna. Hiya di sini hiya siapa, Om? Siapa tadi? Ukhtu Muhammad yang namanya Zainab. Ahsantunna. Demikian juga wahiyya fil Iraqi ma'a zawjiha, bersama suaminya. Ha ini dhamir muttasil kan Ibu ya? Dalam keadaan jar, mudhafun ilaih. Tapi di sana maksudnya ha itu ha siapa? Zainab. Zainab tadi gitu ya. Baik, ahsantunna. Enggak bingung berarti Om ya. Nastamir. Zawjuha muhandisun. Zawjuha muhandisun tanwin ya. Zawjuha muhandisun. Suaminya pekerjaannya apa Ibu? Insinyur. Seorang insinyur. Ahsantunna. Nastamir.
sebelum terakhir di sini. Ini inti dari percakapan Hamid dan Muhammad dari awal. Ini dari awal tadi Hamid tanya-tanya panjang lebar pembukaan. Ini intinya Hamid ternyata ini. Terakhir Hamid bertanya, "A'indaka sayyaratun ya akhi?" Indaka sayyaratun ya akhi. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Apakah kamu mempunyai mobil, wahai saudaraku? Ternyata ini motifnya gitu. Hamid bertanya-tanya dari awal sampai akhir itu. Rendang di balik. Baik. Ternyata Muhammad menjawab. Nah, Nastamir, kita coba baca jawabannya. La ma indi sayyaratun. La ma'indi sayyaratun. Indi darrajatun. Indi darrajatun. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzatu Halo, ibu-ibu? Ya, ya Suara saya putus-putus nggak barusan? Enggak. enggak. Alhamdulillah. Hasan, ma ma'ana la ma indi sayyarah, indi darrajatun, Hamzatu indahu sayyarah. Ma ma'ana hadhihi al-jumlah? tidak. Tidak, saya tidak mempunyai mobil. Ahsan. Saya Saya mempunyai sepeda. Hamzah Hamzah mempunyai mobil. Dia punya mobil. Baik. Ini darrajah, ma ma'ana darrajah? sepeda. Sepeda ya. Sepeda. Bisa sebenarnya darrajah itu maknanya sepeda. Sepeda motor. Tapi terkadang sepeda motor itu juga dimutlakan seperti di darrajah, disebutnya darrajah gitu saja. Meskipun kalau secara lengkap itu motor itu darrajah nariyah gitu ya. Iya, dulu saya pernah Darrajah bilang tuh. nariyah. Darrajah nariyah. Maksudnya sepeda mesin ini. Darrajah nariyah. Tapi ada istilah lainnya yaitu dabbabah. Mungkin dulu saya pernah menyampaikan ini ya. Iya, Ustaz, cuman nggak tak catat. Dabbabah. Ada kalau sepeda motor ada istilahnya darrajah nariyah atau dabbabatun. Jadi sama saja mau darrajah nariyah atau dabbabah itu maknanya sepeda motor. Tapi mungkin sekarang iya, sepeda motor ada yang roda 3 Om ya. Tosa. Roda 2, iya. Tapi sekarang mungkin lebih banyak disebutnya dabbabah gitu saja karena mungkin lebih singkat kan ya daripada darrajah nariyah. Atau kalau tulisannya pripun. Babah. Dabbabatun. Atau darrajah nariyah. Nariyah tulisannya nunnya panjang ya kayak nar, asal dari nar. Darrajatun nariyah. Darajatun nariyatun. Betul saya nariyah. Darrajah nariyah. Tapi kalau gitu ya, nariyatun betul, gitu ya. nariyah. Darrajah nariyah dan dabbabah itu sepeda motor. Tapi di sini terkadang memang juga orang menyebutkan darrajah gitu saja maksudnya sepeda motor. Mungkin seperti itu terkadang. Karena kalau konteksnya di sini antara sayyarah dan darrajah, kalau darrajah diartikan sepeda kok kayaknya jauh sekali, Om. Oh gitu. Tapi ya mungkin juga sih, Om. Ya sekarang mungkin lagi model kali sepeda Brompton kan. Sepeda lebih mahal dari motor, Om. Ini wah Nita ini kayaknya kalau beli sepedanya kayak gitu-gitu.
Enggak, Pak Ustadz. Saya nggak punya sepeda. Tayyib. La ma indi sayyarah. Tadi darrojah nggak ada masalah ya, darrojah. Tapi di sini kalau kita perhatikan, ini mungkin kaidah yang pernah kita pelajari dulu. Coba perhatikan di sini. Ini adalah jawaban dari istifham a kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya. A'indaka sayyarah ya akhi. A yang artinya apakah itu jawabannya antara na'am atau la. Seperti dalam bahasa kita, na'am atau la. Kalau la dijawab dulu, cara menjawabnya dijawab dulu la. Setelah itu harus disebutkan huruf nafi lagi, yaitu ma. Ma di sini bukan ma istifhamiyah, bukan ma yang artinya apa, tapi ma yang artinya tidak. an-nafiyah, ma an-nafiyah yang artinya tidak. Ma di sini artinya tidak itu ya, bukan apa. Iya. Saya mau tanya, kalau la itu kita pakai la atau la? Karena kadang terdengarnya ada penekanan gitu, la gitu. Betul, itu pelafatan atau lahjah saja, Om. Lahjah logat ada. La. Logat, oke. La. La. Jadi kayak ada ainnya gitu, la. Seakan-akan gitu. Nah, padahal tidak ya, jadi bukan la gitu. Betul. Kalau baca mushaf jangan dikasih hamzah, Om. Itu percakapan aja itu. Gitu, Om ya. Dan ini cara menjawabnya harus ada harfu nafyin, Om ya, setelah la an-nafiyah yang artinya tidak, lalu diberi harfu nafyin lagi ma. Gitu ya. Jangan sampai tertinggal ma di sini. Misalkan la indi sayyarah. Jadi nggak nyambung. Katanya enggak, kok punya gitu ya. Maksudnya bagaimana? La di sini sebenarnya menafikan kata tanyanya, menafikan istifham a. Sedangkan ma di sini menafikan jawabannya indi sayyarah. Gitu ya? Bingung tidak maksud saya? Dalam bahasa kita pun kan sebenarnya kan gitu kan, Om. Misalkan, apakah kamu punya mobil? Jawabnya, tidak, saya tidak punya mobil. Kalau tidak ada huruf nafi lagi, misalkan tidak, saya punya mobil. Oh, katanya tidak, kok punya mobil gitu. Kan gitu ya. Ya. Jadi setelah la itu harus ada harfu nafi lagi yang menafikan lagi, yaitu ma gitu ya. Biasanya boleh sih pakai ma, yang singkat, lebih singkat pakai ma, boleh juga pakai laisa. Ini khusus kalau ada kata-kata indi ini aja ya, Ustadz. Ya, ini cara menjawab, bukan hanya indi saja. Jadi ini cara menjawab pertanyaan a atau hal yang jawabannya la. Kalau la, setelah la itu harus dikasih huruf nafi lagi, Om. Gitu ya? Huruf nafinya ini doang atau? Boleh seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya boleh pakai laisa. Laisa itu sebenarnya fi'lun. Tapi Oh iya, deh, laisa ya. Maknanya tidak juga. Oke. Laisa itu fi'lun jamid. Baik. Jadi pilihannya antara ma dan laisa. Baik, gitu Om ya. Hal min soal fi hadhihi safa, apakah ada pertanyaan di halaman ini? Tafadhalna. Mungkin ada yang masih bingung, entah itu maknanya, harokatnya, kedudukan masing-masing kata atau yang lain, silahkan ditanyakan jika ada yang kurang jelas. Tafadhalna. La yujad soal? La yujad? Fi soal? La yujad. Nastamir, idan kita berpindah sekarang ke tamarin, latihan-latihan. Ini nanti kita sambil jalan nanti ketemu dengan PR kita kemarin. Baik, kita lihat at-tamrinul awal, latihan pertama terlebih dahulu. Di sana perintahnya ajib aw ajibi anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Di sini di latihan 1 ini ada beberapa pertanyaan, banyak kan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kebanyakan tidak ada kaitannya dengan hiwar yang kita baca sebelumnya. Tapi ada juga yang mungkin berkaitan.
Jadi yang tidak ada kaitannya dengan hiwar, jawabnya bebas, gitu Ibu ya. Kalau yang ada kaitannya dengan hiwar, boleh dijawab sesuai dengan hiwar. Bingung tidak maksud saya? Halo? Iya, Pak. Nggak Jelas, bingung ya, Ustaz. insya Allah. Syukur. Ini PR, Pak. Enggak, ini PR terus ini. Iya, Pak. Ustadz, maaf saya masih raba-raba ya. Kemarin saya kan nggak ikut. Nah, Ya, ya alhamdulillah ada yang diraba, Om. maksudnya masih belum dong banget gitu. Nah, jadi dan ya memang saya minta maaf Om, saya share rekamannya juga terlambat baru tadi. Mungkin belum sempat murajaah juga Bu Dina. Jadi kemarin itu kita di bab ini tuh membahas domir mutasil pertama Om, domir munfasil dan domir munfasil, tapi tidak semuanya. Hanya beberapa saja. Kemarin ada ana, lalu anta, anti, huwa dan hiya. Lalu domir mutasilnya. Gitu ya. Dan setelah itu ada kemarin perbedaan antara indi dan li. Yaitu indi itu menunjukkan kebersamaan, li itu menunjukkan kepemilikan. Sedangkan ma'a itu rangkaian dengan isim setelahnya adalah rangkaian idhofah. Jadi ma'a itu sebagai mudhof, isim setelahnya sebagai mudhofun ilaih. Pembahasan terakhir kemarin tentang al-alam al-mudzakkar, nama mudzakkar yang diakhiri tak marbuthah itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Gitu. Kalau misalkan Anda tadi yang diraba-raba dan tidak jelas itu apa, Om? Bu Lina. Iya Ustadz, apa ya tadi itu yang ada apa hunya ada, terus juga apa ya yang tadi Ma'a juga baru tahu ya Ustadz. Nggak apa-apa sih Ustadz, nanti saya sambil jalan lah, Bismillah. Nah, nanti mungkin bisa Bisa lihat disimak rekaman yang kemarin Om ya. Semoga Allah Iya, memberikan iya, kemudahan. Baik. Kita coba Ibu-ibu ya, kita coba jawab satu persatu latihan ini. Kita mulai dari Bu Anita, tafadhali Bu Anita. Di sana misalkan saya tanya langsung dijawab gitu saja Om ya, biar lebih cepat. Baik, Oh, Bu iya, Anita. Masmuki? Ismi Anita. Ismi Anita. Ahsanti, fatahallahu alaik. Ini jumlah pertanyaannya kayaknya banyak Om. Sekalian dua saja Om ya. Sekalian dua soal supaya lebih cepat ini karena soalnya banyak ya. Dan kita yang hadirah insya Allah masih cukup untuk semuanya. Baik, langsung yang kedua masih Bu Anita. Min aina anti? Ana minal Jakarta. Min Jakarta min Indonesia apa? Boleh. Min Jakarta. Boleh. Ana min Jakarta, ana min Indonesia. Boleh. Tapi perlu tadi mungkin sempat keceplosan. Nama daerah yang tidak ada al-nya jangan dikasih al ya. Iya. Jangan dikasih al. Sebaliknya nama daerah yang ada al-nya harus tetap ada al-nya, jangan dihilangkan. Begitu ya. Seperti Al-Kuwait tadi, Al-Kuwait. Al-Yaman. Kalau Al-Kuwait emang ada al-nya ya, Pak? Betul. Oh. Al-Kuwait, Al-Yaman. Al-Qahiro gitu ya? Al-Qahiro. Baik, begitu ya. Fatahallahu alaik. Ya Ustaz, kasih Ustaz. Nastamir, Ibu Dewi, apakah hadirah? Hadirah Ustaz. Baik. Ana as'aluki, ma lughatuki? Lugotukil Indonesia. Baik, hati-hati kalau ada pertanyaan menggunakan dhamir, misalkan ma lughatuki, maknanya apa, Om? Apa? Apa bahasamu gitu kan ya? Di sana ada dhamir ki ini dhamir kata ganti. Untuk ketika kita menjawab, maka harus diganti. Kata ganti ini harus diganti. Masa misalkan apa bahasamu? Bahasamu bahasa Indonesia gitu kan. Masa gitu Om jawabnya? Kan enggak Om ya kalau dalam bahasa kita? Apa bahasamu? Jawabnya bahasaku kan gitu ya. Iya atau iya? Bingung tidak maksud saya Bu Dewi? Iya. Berarti
Ya, Pak Ustaz. Betul sekali. Coba sekali lagi saya tanya. Ma lughatuki? Lugot, lugoti Mhm. lugotil Indonesia. Lughati al-Indonesiyatu. Gitu al-Indonesiyatu. Ahsanti. Thumma, aina abuki? Abu Ustaz. Bagaimana, Om? Abuti Kemarin kalau ini kaf ini tadi dirubah menjadi apa, Om? Kalau kaf itu jawabnya maka menjadi ya Abi. mutakallim kan, Om ya? Ya. Jadinya Abi. abi gitu ya. Abi fil Indonesia. Boleh, tapi tidak ada al ya, Mak. Abi fi Indonesia gitu ya. Abi Yang tadi fi ada al Indonesia tadi. Oh, Oh, yang kalau tadi kalau kan yang bahasa, Kalau Oh, al iya. Indonesia itu maksudnya adalah al-lughah al-Indonesia. Kalau nama negaranya sendiri tidak ada al-nya. Tidak ada al-nya. Jadi langsung Indonesia gitu ya. Ya-nya Oke, panjang. oke, 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 Indonesia. oke. Baik, Ustaz. Baik. Nggak bingung kan, Om ya? Baik. Ya, pelan-pelan, Fatahullah Pak alaik. Ustaz. Pelan-pelan asal selamat. Ya. Fatahullah alaikunna. Nastamir, Om ya. Selanjutnya Bu Edita. Bu Edita Iya, hadirah. Ustadz. Baik. Ana as'aluki. Aina ummuki? Ummi fil ghurfati. Boleh, Ahsanti. Ustadz. Ummi boleh. Ummi fil ghurfati. Fatahullah alaik. Boleh, bagus. Thumma alaki akhun? Li akhun wahidun. Begini, Om, kalau misalkan ada pertanyaan A, maka dijawab dulu A itu. A itu jawabannya kan antara Oh na'am iya, atau la kan na'am. gitu ya. Ya. Kalau iya berarti jawab Na'am. na'am kan. Iya. Na'am. Li akhun wahidun. Ahsanti, fatahullah alaik. Na'am li akhun wahidun. Enggak bingung ya, insyaallah. Insyaallah. Ustaz, Fatahullah alaik. yang Na'am. laki kan laki akhun itu laki A-nya kan apa? Apakah ya? Terus lakinya apa, Ustaz? Itu itu aslinya li, Om. Li harful jar. Li yang harful jar itu maknanya apa, Om? Aduh, ada tuh. Memiliki. Milik. Milik atau apakah punya tuh ya. punya saudara Lalu laki gitu ya? sedangkan kaf di sini, kaf itu adalah dhamir mutasil kemarin yang kita hafal itu. Hasil mukhotob. Kita buki kan itu ya? Iya, Ustaz. Alaki, apakah kamu punya akhun gitu ya? Oke. Tayyib. Ada lagi pertanyaan Ibu? La yujad. Tayyib. Nastamir al-an Bu Erni. Hadirah? حاضرة أستاذ. Tayyib. Alaki ukhtun? نعم لي أخت واحدة. Ahsanti. A'indaki sayyaratun? لا ما عندي سيارة. أحسنتي. لا ما عندي سيارة. فتح الله عليك. نستمر. فضيلة نور معارفة apakah حاضرة؟ فضيلة نور معارفة لم تحضر. فعندها Ibu Herawati حاضرة. Hadir, Ustaz. أحسنتي. أنا أسألك أعندك دراجة؟ Ma indi darajatun. أحسنتي. لا ما عندي دراجة. Tapi benar nggak punya, ya? Iya, Pak Ustaz. طيب. ثم أعندك قلم؟ ini masa nggak punya? Naam. Ini qalamun. Ahsanti, Masya Allah. Na'am indi qalamun. Begitu ya. Jadi kalau dalam pertanyaan itu domirnya mukhotob, maka kita rubah domir itu menjadi domir mutakalim gitu ya. Jadi indaka atau indaki jadi indi.
Fatahallah alaikunna. Nastamir. Setelah Bu Herawati, Bu Indah hadirah. Bu Indah. Hadirah Ustaz. Ahsanti. Ana as'aluki, a'indaki daftarun? Naam. Indi daftarun. Ahsanti. Na'am, indi daftarun. Thumma, a'abuki tajirun? La ma abuki tajirun. Pelan-pelan. Di sana tadi kan Oh iya. La. domirnya harus dirubah kan gitu ya? Iya. La. La ma abi tajirun. Gimana sih Ustaz? Boleh, tapi gini Om, kalau seperti itu mungkin lebih tepatnya pakai laisa. Laisa abi tajiron. Mungkin gitu. La laisa abi tajirun. Ya. Tapi nggak masalah ya. Oh, jadi bisa nggak usah Kapan laisa kapan maya. Kapan laisa, kapan ma. Kapan laisa Ustaz? Kapan laisa, kapan ma. Gimana Om ya jelasinnya? Nanti gimana ya? Apa Nanti tergantung? Yang pakai indi aja dulu Ustaz. Yang pakai indi Biar dulu nggak aja. bingung. Tapi nanti semakin banyak kita membaca, insya Allah semakin paham, dan nanti semakin banyak kaidah-kaidah yang kita pelajari, maka semakin paham. Karena laisa itu rangkaian setelahnya itu aslinya adalah rangkaian mubtada dan khobar. Kalau rangkaian aslinya mubtada dan khobar itu mungkin lebih pas pakainya laisa, gitu ya. Misalkan, a'abuki tajirun. Tapi kalau misalnya nggak pengen pakai nggak pengen pakai laisa dan nggak pengen pakai ma, sebenarnya bisa juga langsung dijawab profesinya sebenarnya apa. Betul. La huwa mudarrisun, misalkan gitu. Iya. Itu kalau cari aman gitu, nggak pakai harfu nafyin lagi. Misalkan, Saya mau yang aman. Ya. Huwa mudarrisun gitu ya. Siap. Fatahallah alaikum. Ya. Begitu ya, Bu Indah. Tadi fatahallah alaik. Nastamir. Bu Kurnia, apakah hadirah? Hadirah Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tayyib, as'aluki. Ini Anda pertanyaan sekarang yang ini ada kaitannya dengan hiwar Jadi jawabannya ada di hiwar. Min aina Muhammadun? Lupa Ustaz, apa ya tadi? Boleh nyontek ya, boleh nyontek di halaman sebelum-sebelumnya. 2 halaman sebelumnya. Dari Hindi. Ada bisikan Om barusan Om. Lagi nggak bawa bukunya Ustaz, apa ya? Tayyib. Kemarin lagi di luar. Coba kita lihat kemarin. Afwan. Minal Hind. Kalau kita perhatikan Minal kemarin. Hindi. Min aina anta. Jadi Hamid bertanya kepada Muhammad, min aina anta? Ana minal Hindi. Berarti Muhammad dari mana, Im? Dari mana? Bu Kurnia? India. Minal Hind gitu ya. Minal Hindi. Jadi seperti itu. Saya tanya lagi Om. Min aina Muhammadun? Muhammadun minal Hindi. Minal Hindi, ada alnya ya. Minal Hindi. Ahsanti. Wa ma lughatuhu? Lughatuhu Al-Hindi. Al-Hindi ya? Apa bahasa India? Bahasa India itu bahasa apa Om? Bahasa Urdu. Kemarin. Lughatuhul urdiyatu. Gitu ya. Lughatuhu al-lughatul urdu. Atau langsung saja tidak usah disebutkan lughah tadi. Lughatuhu al-urdiyatu gitu ya. Lughatuhu al-urdiyatu.
Boleh seperti itu atau disebut lughatuhul urdiyatu. Gitu ya. Fatahallah alaik. Ya, lughatuhul. Jadi kalau misalkan bahasa itu penyebutan bahasa itu biasanya ada al di depannya, lalu di belakangnya ada tambahan ya bertasydid dan tak marbutah. Gitu. Jadi kalau misalkan bahasa Indonesia, jadi al-lughah al-indonesiyah atau al-indonesiyatu gitu. Kalau disebut bahasa India nggak bisa ya? Salah ya? Al-Hindi itu salah. Bahasa India kan bahasa Urdu. Kalau ada namanya harus pakai namanya ya. Pakai namanya. Misalkan Jawa itu kan aslinya kan tidak ada tak marbutahnya ya. Tapi kalau misalkan bahasa Jawa jadi Jawiyatu, al-Jawiyatu gitu ya. Jadi untuk bahasa itu ada tambahan ya bertasydid dan tak marbutah di belakangnya. Karena maksudnya adalah sebagai na'tun dari al-lughah. Itu sepanjang nggak ada nama khusus ya Ustaz ya? Ya, betul sekali. Kalau ada nama khususnya itu tadi al-urdiyah. Tetap ada tambahan ya dan tak marbutah. Tidak disebutkan al-urdu gitu saja enggak, tapi al-urdiyah tuh karena na'tun dari al-lughah. Oh iya. Gitu ya. Iya. Baik, fatahlah alaik. Ini tadi Bu Kurnia. Jadi fatahlah alaik. Nastamir Bu Lina. Hadirah Bu Lina. Kita coba Om ya, kita tanya. Ini masih bertanya tentang Muhammad Om. Masih menanyakan tentang Muhammad. Oh. Aina abuhu? Wa fil Kuwait. Ahsanti, huwa fil Kuwait ya. Masya Allah, ini kemarin tidak hadirah tapi bisa menjawab ini, Masya Allah. Nyontek Ustadz. Huwa fil Kuwait. Gitu ya. Lalu satu lagi. Wa aina ummuhu? Umumnya mana Ustaz? Di dekat situ. Oh iya. Oh, aina ummuhu hiya fil Kuwait juga Ustadz. Kok juga bukan bahasa Arab Om? Itu ya fil Kuwaiti. Ya fil Kuwaiti aydan gitu ya. Ya fil Kuwaiti aydan. Ahsanti, fatahallah alaik. Ahsanti. Nastamir. Muzdalifah, apakah hadirah Muzdalifah? Alam tahdur? Ibu Nina Miranti, apakah hadirah? Ibu Nina lam tahdur. Tuma Nindya Indah Damayanti, apakah hadirah? Oh iya, Aidon fil Kuwaiti. Nindya lam tahdur. Lam tahdur. Ibu Nurilah Asfin. Ibu Nurilah. Ibu Nurilah Asfin. Saya tanya ya. Ini masih terkait dengan hiwar. Min aina Hamzatu? Huwa fil Yabani. Fi atau min? Huwa min Yabani, sorry. Huwa min Yabani. Yaban itu ada alnya tidak, Om? Pelan-pelan, santai, Om. Wait. Yaban itu ada alnya, Om ya? Jadi, ada. Jangan dihilangkan al. Jadi huwa minal. Nanti fatahlah alaik. Huwa minal Yabani. Ma lughatuhu? Bahasanya apa ya? Saja Bang. Ludi, Yaban tinggal ditambah ya bertasydid dan tak marbutah saja, Om. Lughatuhul Yabanu ni Yabani da dia
Gitu. Pakai tuh, pakai Lughatuhul yabaniyatu. Yabani ya tuh, oke. Jadi Yabani ya tuh. Fatahallah alaik. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau bahasa itu di belakangnya ada ya bertasydid dan tak marbutoh gitu ya. Al yabaniyatu. Ya-nya bertasydid, harokatnya fathah. Misalkan tadi al Indonesiyatu. Aslinya Indonesia. Jadi al Indonesiyatu. Al Yaban jadi al Yabaniyatu. Itu untuk menunjukkan bahasa seperti itu ya. Ada tambahan ya bertasydid dan tak marbutoh di belakangnya. Enggak bingung ya? Insyaallah. Katalah nih. Nastamir, Ibu Siti Khadijah. Hadirah? Hadirah. Tayyib. Ini masih juga terkait dengan hiwar. Aina abuhu? Ini maksudnya Abu Hamzah. Aina abuhu? Abuhu fil Yabani. Ahsanti. Aina Zainabu? Zainab, saudarinya Muhammad tadi di mana, Om? Hindi ya? Masa, Om? Di mana sih? Yang di mana, Om? Fil Iraq. Hiya? Hiya fil Iraq. Ahsanti, hiya fil Iraqi gitu ya. Hiya fil Iraqi. Fatahallah alaik. Gitu ya. Terakhir, Ibu Titi apakah hadirah? Hadirah, Ustaz. Santi, ini pertanyaan dua terakhir Om untuk Bu Titi. Aina zaujuha? Maksudnya zauju Zainab ini, Mas. Aina zaujuha? Zaujuha fil Iraqi. Fil Iraqi, ahsantun. Zaujuha fil Iraqi. Zaujuha mudarrisun? Benar, Ustaz. Pelan-pelan. Masih jawabannya sekitar sekon. Masa, Om? Muhandis. Berarti jawabannya na'am atau la? La. Oke. La. La huwa. La zaujuha muhandisatun. Muhandisatun atau muhandisun? Muhandisun. Muhandisun. Kalau muhandisatun muannas sama. La zaujuha muhandisun atau la huwa muhandisun gitu ya. Ya. Enggak bingung ya. Hal min soal fi hadhihi safhah, ada pertanyaan ibu-ibu dari halaman ini. Jadi beberapa pertanyaan dari 13 sampai terakhir di sana pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan hiwar. Ini sebenarnya melatih fahmul maqru, yaitu pemahaman kita terhadap bacaan teks. Itu fahmul maqru. Dan itu memang perlu dilatih juga seperti ini kan. Memahami teks. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu di halaman ini? La yujad? Ma fi soal? Halo? Ada orang? Halo? Subhanallah. Suara saya terdengar Ibu? Terdengar, Ustaz. Terdengar, Ustaz. Ya, Ustaz. Afan. Tidak ada pertanyaan Ibu? Negara semuanya ada alnya apa enggak, Ustaz? Bagaimana Om? Sekali lagi. Nama-nama negara itu enggak semua ada alnya ya? Betul, tidak semua ada al. Seperti Indonesia tidak ada al. Misr tidak ada al. Gitu ya. Jadi Amerika tidak ada al. Kalau Ameriki. Atau yang Amerika. Berarti yang ada alnya enggak banyak ya, Ustaz? Maksudnya semua negara apa bedanya?
ada al apa enggak gitu. Ya, yang ada Dari alnya sononya. memang ada alnya, yang nggak ada ya nggak ada. Dari sononya gitu Pak Ustadz. Dari sononya, dari sono. Oh. Nah, nanti kalau kita melihat beberapa nama negara, mungkin kita bisa membedakan. Misalkan Faransa itu tidak ada Faransa. alnya. Misalkan Faransa nggak ada ya Pak Ustadz? tidak ada, tidak ada. Almania tidak ada. Almania itu alnya bukan al alif lam itu bukan ya. Almania. Apa Jerman. Swiss. Lalu Inglaterra. Holland. Holland ya Pak Ustadz? Belanda tuh Holland. Oh Holland. Holland ya. Dari bahasa Arab berarti kita mengatakan Belanda itu ya, Ustaz? Karena bahasa Inggris kan Nederland kan? Oh, betul. Bahasa Inggris Dutch. Dutch orangnya. Nederland. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa menentukan. Jadi kita mana yang ada alnya dan mana yang tidak ya memang asli. Kalau ada alnya memang asli, ada alnya yang tidak ya tidak. Jadi kita tahunya dari mana ya, semakin sering kita membacanya nanti kita akan tahu wah ini ada alnya, ini tidak, gitu ya. Baik Ustaz. Ada lagi pertanyaan nih Ibu? Hal min soal? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lihat at-tamrinu tsani. Ini yang kita jadikan PR kemarin. Perintahnya da'i fil faraghi fi ma yali ad-dhamir hu aw ha. Letakkan pada bagian yang kosong berikut ini dhamir, kata ganti hu atau ha. Sebagaimana kita sampaikan kemarin, ini harus disesuaikan dengan jenisnya, mudzakkar atau muannasnya. Begitu Ibu ya? Baik. Kita percepat saja. Saya baca, ibu-ibu langsung jawab gitu ya. Baik. Hadhil bintu talibatun. Ismu nuqtah. Jawabnya apa, Om? Ha. Ismuha. Ahsantuna. Ismuha. Ini cara menjawabnya disambung Ibu ya, dan insya Allah tidak ada masalah. Saya lihat jawaban-jawaban ibu-ibu semuanya. Jadi ini disambung maksudnya. Dan benar dikiranya diri sendiri seperti itu, enggak kan Om ya maksudnya. Jadi ismuha itu disambung. Baik, ba'da. Muhammadun tabibun. Thumma wabnuhu. Ahsantuna. Wabnuhu muhandisun. Wabnuhu. Karena kenapa kok pakai hu? Karena sebelumnya Muhammadun tabibun ini mudzakkar kan itu ya. Santun. Nastamir. Hadzal rajulu tajirun kabirun. Thumma ismuhu Abdullah. Jelas di sini. Ar-rajulu tajirun kabirun, ini tajirun kabirun semuanya mudzakkar kan Ibu ya. Dan Abdullah di akhir adalah nama mudzakkar. Jadi ismuhu. Ahsantun. Ba'da. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil madbakhi. Ini pakai dhamir muannas karena di sini yang namanya adalah nama muannas. Aminah kan itu ya. Aminah. Wa ummuha. Ahsantun. Nastamir. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha maridatun. Wa ukhtuha. Pakainya karena di depan adalah muannas. Aisyatu tabibatun. Wa ukhtuha. Ingat Ibu yang disambung. Bagaimana? Ingat ya Ibu, isem yang mudhaf kepada dhamir muttasil atau yang disambung dengan dhamir muttasil seperti ini, itu mudhafnya kalau tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya tetap dalam keadaan rafa Ibu ya, tetap marfu. Tandanya dhammah. Ummuha, ukhtuha, ismuha, ibnuha. Kalau tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya,
maka tetap marfu, tandanya dhammah. Kecuali kalau mudhaf ke ya mutakallim seperti kita singgung kemarin. Kalau mudhafun ilaihnya ya mutakallim, maka sebelum ya itu harus kasroh, kan begitu ya Ibu ya? Ya. Sebelum ya itu harus kasroh, sebelum ya mutakallim itu harus kasroh. Bukan karena itu sebagai tanda jar, tapi karena menyesuaikan dengan bunyi ya sukun, begitu ya? Baik, ahsantun. Al-akhir. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Ahsantun, zamiluhu. Ini karena Muhammad. Muhammad. Ini ada tasdidnya Ustadz, tadi yang nomor 3 nggak ada tasdidnya, itu berarti Mahmud ya. Oh, Muhammad juga itu. Kalau tulisannya juga, seperti itu Muhammad. Jadi tasdid itu sebenarnya cuma bantuan saja. Ini seperti harokat, Seperti harokat itu kan sebenarnya bantuan untuk supaya tidak salah membacanya. Tapi kalau tulisannya seperti ini, itu adalah Muhammad. Oh, Anda tasdidnya di situ. Tadi kok. Itu. Tadi nggak ada, Sekarang ada kan? Sekarang ada. Itu bacanya Muhammad tetap, Om. Tapi kalau Mahmud itu tulisannya bagaimana, Om? Mahmud itu tulisannya? Gimana? Pakai waw? Nah, ada wawunya. Mahmudun. Oh, berarti saya PR-nya salah. Mahmudun, begitu ya? Mahmudun. Tadi saya udah Muhammadun, saya ganti jadi Mahmudun gara-gara masalah tasdid, ya Allah. Nggak masalah. Kan kalau seperti ini jadi tahu kan, ya. Jadi kalau tulisannya tidak ada yang panjang seperti itu, bacanya pasti Muhammad. Mau ditulis ada tasdid atau tidak, atau Muhammad. Karena tasdid itu sebenarnya tanda baca bantuan saja. Baik, Pak Ustadz. Baik. Hal min soal fi hadha tamrin, ada pertanyaan di latihan 2 Ibu. La yujad, nastamir. Tamrin tsalis, latihan ketiga. Di sana perintahnya hati. Hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal misal. Berikan 5 soal dan jawaban. Berikan 5 pertanyaan dan jawaban seperti pada contoh. Contohnya bagaimana? A'indaka qalamun? Na'am, 'indi qalamun. Ini maksudnya bagaimana? Kita diminta untuk memberikan atau membuat pertanyaan lain yang polanya ini. A'indaka atau a'indaki. Jadi tinggal merubah isemnya saja, qalamun dirubah jadi benda apa gitu ya. Dan di sini untuk yang latihan 3 ini jawabannya selalu na'am. Kalau la, latihan berikutnya baru la. Gitu ya. Jadi seperti itu cara menjawabnya. Na'am, diulangi lagi 'indi gitu ya. A'indaka qalamun? Na'am, 'indi qalamun. Kita coba Om ya. Kita coba 3 saja. Tadi sampai Ibu Titik, sekarang Ibu Wahyuni. Betul? Ibu Wahyuni hadirah? Hadirah, Ustaz. Coba Om, dicoba membuat pertanyaan dan jawaban seperti ini. Boleh pakai kata apa saja. Halo? Iya, Ustaz, bentar, Ustaz. Ntar cari kalimat yang tinggal dirubah saja, qalamun ini dirubah, pakai kata-kata benda yang lain gitu. Jadi yang a'indak dan na'am 'indi itu tetap. A'indaka sayyaratun? A'indaka sayyaratun? Gimana jawabannya, Om? Na'am, indi sayyaratun. Na'am, indi sayyaratun. Gitu, Om ya? Bingung tidak, Om? Iya, Ustaz. Insyaallah paham, Ustaz. Baik. Jadi begini Om, kalau misalkan ada pertanyaan untuk menyusun suatu kalimat, mungkin nanti di semester 2 baru ada soal seperti itu nanti.
buatlah susunan kalimat itu di ujiannya. Ibu-ibu kalau misalkan diminta untuk membuat susunan kalimat, itu jangan terlalu berpikir yang jauh, yang susah-susah. Jadi kadang itu kan kelemahan kita itu kan memang menyusun kalimat ya, misalkan belajar bahasa itu mungkin yang paling lama ngerjainnya memang mengarang gitu ya. Bahasa Indonesia paling lama ngerjainnya mengarang. Bahasa Arab biasanya yang paling lama ngerjain juga insya itu, mengarang juga. Termasuk juga bahasa Inggris, composition. Nah, itu mengarang. Kenapa kok demikian? Biasanya ketika kita menyusun kalimat itu berpikirnya terlalu jauh, Ibu. Jadi membayangkan yang susah-susah dulu, terus baru kita berusaha untuk menerjemahkannya. Nah, jadi gimana biar gampang untuk misalkan mengarang itu? Ya, gunakan saja kosakata yang gampang, yang pasti sudah kita kuasai. Nah, tinggal dirangkai saja. Gitu ya, Ibu ya. Ini tadi kayak misalnya, apakah kamu punya apa ya? Ya udah apa aja yang disebutin di depan kita kan gitu. Suka hilang Ustaz. Suka hilang. Idenya suka hilang kalau lagi kayak gitu Ustaz. Kalau bingung istikharah dulu. Iya. Fatahallah alaikum. Kita coba selanjutnya. Wilda apakah hadirah? Lam tahdur. Ibu Yayah apakah hadirah? Lam tahdur. Ibu Anita, kembali ke Bu Anita. Tafadhali, coba membuat soal dan jawaban seperti ini. Ntar dulu Ustaz, saya mau bersin dulu. Indaka daftarun. Indaka daftarun. Al-jawab? Naam, indi daftarun. Nah, gampang. Naam, indi daftarun. Gitu Ibu ya, mudah ya insyaallah. Ibu-ibu semuanya, ada kendala tidak yang seperti ini? Membuat pertanyaan dan jawaban seperti ini. Indaka atau indaki. Naam indi. Itu kalau iya. Untuk kita langsung saja lanjutkan ke tamrin berikutnya, yaitu at-tamrinur rabi. Ini tidak berbeda jauh. Di sana sama perintahnya hati. Berikan 5 soal dan 5 jawaban seperti contoh persis kan? Persis soalnya. Hanya saja di sana contohnya berbeda. A'indaka qalamun? Nah, di sini jawabannya berbeda. La ma indi qalamun. Ingat di sana setelah ma ada huruf nafi lagi, yaitu ma, gitu ya. A'indaka qalamun? La ma indi qalamun. Gitu ya. Kita coba. Bu Dewi, tafadhali Bu Dewi. Indaka haqibatun? Indaka haqibatun? Al-jawab? Ma indi haqibatun. Ahsanti, la ma indi haqibatun. Fatahullah alaik. Haqibah. Anjir, masih sakit. Apa nih Ibu? Ini terdengar dong suara jeritan-jeritan. Enggak ya. Alhamdulillah. Berarti berfungsi. Fatahullah alaik. Kita coba Ibu Edita. Coba Bu Edita membuat soal dan jawaban seperti ini. Indaki sayyaratun? Naam. Indaki sayyarah? La ma indi sayyaratun. La ma indi sayyarah. Ahsanti. Fatahullah alaik. Enggak bingung Ibu ya insyaallah? Insyaallah. Bingung tidak? Ada yang bertanya mungkin? Tidak ada. Nastamir idzan. Ke tamrin berikutnya yaitu at-tamrin al-khamis. At-tamrinul khamis. Oh enggak, ini masih ada beberapa contoh penerapan dari dhamir muttasil. Sebelum ke tamrin khamis, di sini ada beberapa contoh penerapan dari dhamir muttasil dalam keadaan jar. Kita coba ya, kita coba baca sama-sama. Karirna ba'ni baitun. Marratan ukhra baitun.
Baitun. Ma makna bait? Rumah. 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 Seperti di gambar. Seperti di gambar di sana gambar baitun. Kalau konteksnya berbeda mungkin maknanya bisa berbeda. Baitun itu bisa maknanya bait syair itu juga bisa bait. Baitun min abiyatil asy'ar. Bait syair. Oh, tulisannya sama? Sama, bait. Bait. Oh. Bait syair dan rumah itu baitun. Kita membedakannya bagaimana ya konteksnya kan gitu. Iya. Baik. Nastamir, di sana selanjutnya bagaimana kalau kata bait ini diidhofahkan mudhaf ke dhamir muttasil. Karirna ba'di. Baiti. Baiti. Ma makna baiti? Rumahku. Rumahku di sana aslinya bait lalu diidhofahkan ke ya mutakalim gitu ya. Ya mutakalim sebagai mudhafun ilaih dalam keadaan jar. Nastamir. Baituka. Baituka. Ma makna baituka? Rumahmu muzakkar. Rumahmu untuk mudzakkar mufrad. Jadi kaf di sini juga dhamir muttasil. Jayyid. Nastamir. Baituhu. Baituhu. Ma makna baituhu? Rumahnya muzakkar. Rumahnya untuk mudzakkar mufrad. Ahsantunna. Nastamir. Baituha. Baituha. Ma makna baituha? Rumahnya. Muannas. Jayyid. Fatahallahu alaikunna. Tayyib. Dari contoh-contoh ini ada yang bingung tidak ibu-ibu? Ini penerapan dhamir muttasil dalam keadaan jar sebagai mudhafun ilaih. Baiti, baituka, baituhu, baituha. Hal min soal? Ada pertanyaan? Enggak bingung ya insyaallah di sini? Insyaallah enggak. Kan seperti yang kita hafal kemarin, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha dan seterusnya. Begitu ya? Iya. Baik. Nastamir at-tamrin al-khamis di sini sebagai al-wajib al-manzili, sebagai PR Ibu-ibu ya. Latihan 5. Ini halaman berapa Ibu-ibu? 111. Halaman 111 ini PR. Lalu perintahnya apa? Perintahnya di sana tertulis adif atau adifi, mudhafkan al-asma al-atiyata, beberapa isim berikut, ilal mutakallimi, kepada dhamir mutakallim atau kata ganti orang pertama, wal mukhatab atau kata ganti orang kedua, wal ghaib wal ghaibah atau ke dhamir ghaib atau ghaibah. Ghaib dan ghaibah itu ya, ghaib itu maksudnya hu, kalau ghaibah ha gitu ya. Kata ganti orang ketiga. Kama huwa muwaddahun fil mithal, seperti yang dijelaskan di contoh gitu ya. Di sini mudah Ibu-ibu. Mengikuti contohnya saja berarti di bawahnya. Gitu ya, Ibu ya. Kan qalamun jadi hadza qalami. Hadza qalamuka atau qalamuki. Hadza qalamuhu. Hadza qalamuha. Gitu ya, Ibu ya. Inilah maksudnya diidhofahkan ke dhamir mutakallim itu. Ini ya mutakallim. Diidhofahkan ke mukhatab itu maksudnya kaful mukhatab. Gitu ya. Lalu diidhofahkan kepada dhamir ghaib ini ha ghaib. Lalu diidhofahkan kepada dhamir ghaibah maksudnya haul ghaibah. Gitu ya. Jadi tinggal mengikuti contoh yang di atas saja. Qalamun jadi hadza qalami, hadza qalamuka, hadza qalamuhu, hadza qalamuha. Gitu ya, Ibu ya. Nanti dikerjakan ini ke bawah semuanya, diidhofahkan ke dhamir muttasil seperti contoh. Tapi diperhatikan cara penulisannya juga, Ibu-ibu. Diperhatikan hati-hati cara penulisannya, baik gigi-giginya ataupun apakah bisa disambung atau tidak. Huruf yang terakhir pada kata yang mudhof itu apakah bisa disambung atau tidak, gitu ya? Bingung tidak maksud saya? Misalkan huruf ro itu kan tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya, ya atau ya? Ya. Lalu huruf apa lagi di sini? Huruf dal. Huruf dal juga tidak bisa disambung dengan
huruf berikutnya, ya atau ya? Nah, maka jangan dipaksakan disambung. Gitu ya, jangan dipaksakan disambung. Lalu bagaimana kalau nggak bisa disambung? Ya domirnya ya nggak disambung, tapi jangan diberi jarak terlalu jauh gitu ya. Seakan-akan sendiri gitu nggak. Tetap secara penulisan meskipun tulisannya tidak disambung, tapi jangan diberi jarak terlalu jauh. Begitu ya? Mungkin ya maksud saya. Insya Allah jelas ya? Insya Allah, Ustaz. Ahsantun. Nastamir at-tamrinus sadis. Latihan ke-6. Iqra'. Perintahnya iqra'. Atau iqra'i. Bacalah. Karirna ba'di. Di sana ada beberapa contoh penerapan dhamir muttasil yang disambung dengan li. Karirna ba'di. Li. Ma makna li? Punyaan saya. Punya saya, milik saya, atau untuk saya. Tuma laka. Ma makna laka? Milikmu. Tuma lahu. Miliknya. Lahu gimana miliknya? Lil mufradil mudzakkar. Tuma laha. Miliknya juga. Ma makna laha? Miliknya. Miliknya lil muannas. Lil muannas. Lil mufradil muannas. Ahsan. Fatahallah alaikunna. Dan di sana ada beberapa contoh dalam susunan kalimat. Coba di sini kita baca saja ya, kita baca sama-sama supaya lebih cepat. Karirna ba'di li ukhtun wahidatun. Ma makna hadhihi al-jumlah? Saya punya seorang saudara laki-laki. Saudari aja. Saya punya seorang saudari. Saya punya seorang saudari. Ahsantun. Nastamir. Alaka akhun? Akhun. La mali akhun. Akhun. Ma makna hadhihi al-jumlah? Alaka akhun? La mali akhun. Apakah kamu punya saudara laki-laki? Tidak. Saya tidak punya saudara laki-laki. Betul sekali, ahsantun. Apakah kamu punya saudara laki? Tidak, saya tidak punya saudara laki-laki. Gitu ya. Di sana kalau pertanyaannya pakai laka, jawabannya ya pakai li kan gitu ya. Jadi tidak pakai yang indi. Baik, nastamir. Ukhti laha tiflun saghirun. Ma makna hadhihi al-jumlah? Saudari saya mempunyai itu nih bayi apa anak kecil sih, Ustaz? Ya, anak kecil. Anak kecil. Mempunyai anak kecil yang kecil, Yes, anak kecil gitu aja. Oh gitu. Iya. Saudari saya, dia mempunyai seorang anak kecil. Baik. Kalau bayi beda Om. Kalau bayi itu sobiyun itu bayi. Tulisannya Ustaz. Apa Om? Tulisannya Ustaz. Tulisannya ya sobiyun. Oh sobi. Anak laki, saudari, anak kecil ya? Sobi. Kalau sobi itu bayi Om. Kalau perempuan sama laki gimana Ustaz? Sama saja. Oh, sama aja. Tiflun juga bisa untuk perempuan untuk laki-laki. Betul. Jadi ini apa istilahnya? Ismul jam'i. Jadi bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannats. Sobiyun bayi. Sobiyun tiflun. Begitu ya? Baik. Nastamir. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Ukhtun. Ma makna hadhihi al-jumlah?
teman saya Teman saya. punya saudara laki-laki. Saudari. Saudara perempuan. Teman saya punya seorang saudara dan seorang saudari. Gitu ya. Oke. Ahsantun, fatahallahu alaikunna. Tayyib, hal min soal fi hadha tamrin, ada pertanyaan di latihan ini. Ini adalah contoh penerapan dhamir muttasil yang disambung dengan huruf jar. Di sana ada li, ada laka, li, dan ada laha, dan ada lahu. Gitu kan? Nah, itu contoh-contoh penerapannya dalam susunan kalimat. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Ustaz nanya sedikit. Naam, tafadhali. Kalau penggunaan antara li sama indi itu bebas ya Ustaz ya. Misalkan ini kita ganti indi gitu boleh nggak? Kemarin ya Ibu, yang kita bahas perbedaan indi dan li. Jadi Oh sudah dibahas ya Ustaz ya. indi itu tidak menunjukkan kepemilikan, tapi kebersamaan. Misalkan dikatakan indi sayyarah. Indi sayyarah itu belum pasti itu miliknya. Ya, dia sedang membawa atau di rumahnya ada mobil kan. Oh iya ya. Tapi Berarti belum tentu tergantung miliknya. Tapi kalau tergantung li artinya ya. itu kalau li itu menunjukkan kepemilikan. Oh Gitu iya ya. ya Ustaz. Kalau dikatakan li ukhtun wahidatun, nggak cocok kan ya kalau diisi indi, ya atau ya? Ya nggak cocok, masa saudara indi nah. Pinjem Saudara pinjam. Oh iya. Kan enggak iya, kan Om ya? Iya betul. Gitu Om ya. Fatahallah alaik. Ada lagi pertanyaan Ibu? Hal min soal, ada pertanyaan? La yujad nastamir. Di sana memang di Durusul Lughah itu kemarin kita sampaikan ketika syarah kan ya. Di Durusul Lughah ada keterangan ini. Katanya naqulu indi kitab wa naqulu li akhun. Kita bisa mengatakan indi kitabun wa naqulu li akhun. Dan kita mengatakan li akhun. La naqulu indi akhun, tapi kita tidak bisa mengatakan indi akhun. Ini sebagian memahaminya dikiranya kalau indi itu untuk yang tidak berakal dan li untuk yang akil. Ada yang mengira begitu. Tapi sebenarnya maksudnya bukan demikian. Karena indi itu maksudnya adalah tidak menunjukkan kepemilikan, tapi kebersamaan. Sedangkan li itu menunjukkan kepemilikan. Gitu ya Ibu ya? Maaf Pak Ustadz, kaitannya dengan bacaan kita tadi Pak Ustadz, tadi kan ada pertanyaan dari Hamid. Indaka sayyarati. Nah ini apakah kepemilikan? Karena kita tadi menerjemahkannya kepemilikan ya, bukan. Sebenarnya tidak diterjemahkan punya Om, tapi apakah kamu apakah ada mobil gitu ya? Ada mobil enggak itu? Kalau bahasa kita mungkin gitu. Punya saudaranya atau punya dia. Betul. Yang penting ada mobil enggak itu kan Om ya? Mobil atau enggak gitu. Kasih Ustaz. Ada lagi pertanyaan Ibu? Layujat. Tayyib. Selanjutnya di sana ada tamrin terkait dengan ma'a. Kemarin kita sampaikan ma'a itu adalah termasuk ism dzaraf ya atau ya? Iya. Ism dzaraf, harokat terakhirnya selalu fathah dan rangkaian dengan ism setelahnya selalu rangkaian idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Ma'a sebagai mudhaf, ism setelahnya sebagai mudhafun ilaih. Makanya setelah ma'a itu selalu majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Kan gitu Ibu ya? Iya. Tayyib. Naqra. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Ma makna hadhil jumlah? Telah pergi Hamid bersama Khalid. Kharaja. Ma makna kharaja? Keluar. Telah keluar. Hamid telah keluar ya bersama Khalid. Ahsantunna. Nastamir. ذهب الطبيب مع المهندس.
Zahabat. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Telah pergi dokter bersama insinyur. Meskipun nggak nyambung ya. Terkadang ya Pak Dokter perginya ya sama Pak Dokter ya. Mumarit boleh. Nah. Ini yang usul Bu Dokter nggak boleh diprotes. Nastamir. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Jalasul mudarrisu ma'al mudiri. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Telah duduk Pak Guru bersama kepala sekolah. Baik. Ketika kita menerjemahkan, kita harus ingat ya Ibu-ibu, jangan terlalu harfiah urutannya sesuai dengan kata yang ada di teksnya. Tapi kita harus menyesuaikan dengan rangkaian dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa kita itu kan subjeknya dulu kan Ibu ya, ya atau iya? Iya, Pak. Bukan kata kerjanya dulu, tapi subjeknya dulu. Berarti Pak Guru, kan gitu. Bersama Pak Guru telah duduk bersama kepala sekolah, kan ya? Pak Kepsek ya. Gitu ya, baik. Itu ya, jadi banyak dari Pak Ustadz, mudir itu apakah selalu artinya kepala sekolah atau bos? Kalau di sini bos. Bisa bos, bisa direktur, bisa kepala sekolah. Jadi tergantung lingkupnya, konteksnya. Kalau konteksnya di sini misalkan sekolah, al-mudarris, berarti sama mudirnya ya Pak Kepala Sekolah kan, jadi bosnya. Pimpinannya. Betul. Jadi, tapi kalau misalkan di Saudi gimana, Om? Ya mudir, itu panggilan buat supir taksi, Om. Enggak, mudir itu pimpinan, bos. Betul. Tapi kan kadang kalau panggilan akrab buat supir taksi itu kan ya mudir. Ya mudir ya. Gitu. Ya, sebenarnya selalu seperti yang kemarin yang Pak Ustadz bilang Sodik juga. Jadi kalau mengambil ininya apanya di balik itu adalah mereka selalu berkata baik ya. Betul. Mengangkat derajat gitu ya. Jadi supaya lebih akrab, jadi akrab ya, tidak mengecilkan gitu maksudnya. Betul. Ya mudir. Baik. Ya bos kan gitu maksudnya. Bos ya. Bos Q kalau di sini. Bos Q, benar bos Q. Masya Allah. Fathahallahikun. Nastamir. Man ma'aka ya Aliyu? Man ma'aka ya Aliyu? Ma'i zamili. ما معنى هذه الجملة؟ من معك يا علي معي زميلي. Siapa yang bersamamu wahai Ali? Ma'i zamili. Yang bersamaku adalah temanku yang bersama. Gimana sih ngomong? Baik. Jadi di sini tadi yang nomor 1 sampai nomor 2 itu mudhofun ilaihnya semuanya kan ism zahir kan, ya? Bukan dhamir. Sedangkan di sini kita mulai mudhofun ilaih dari ma'a adalah berupa dhamir muttasil di sana. Ma'aka, ma'i gitu ya. Baik. Nastamir. Aminatu ma'aha zawjuha. Aminatu ma'aha zawjuha. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Aminah bersama suaminya. Apa gimana tuh ya? Jadi begini Om. Jadi kalau misalkan kita terjemahkan Aminah bersama suaminya sebenarnya kurang tepat. Kalau Aminah bersama suaminya harusnya bahasa Arabnya Aminatu ma'a zawjiha. Sudah cukup. Tapi kalau yang seperti ini bagaimana? Yang bersama Aminah adalah suaminya. Maksudnya seperti itu. Baik. Gitu ya. Yang bersama Aminah adalah suaminya. Jadi biar nggak suudzon ya. Oke. Yang bersama lebih Aminah adalah ditekankan. Na'am, betul. Aminatu ma'aha zawjuha. Yang kayak Pak Ustadz bilang iya karena
Bukan Ini mah- iya. Iya. Ini mah Aminati Muhammad. Iyalah Pak Ustadz, saya juga liur nih. Bu Anita lihat gimana saya, Bu? Bingung kadang-kadang apa kalau nerjemahinnya tuh kan kadang-kadang Pak Ustadz bilang jangan letter lock ya. Oke. Terus kadang lagi kita begini bingung juga jadinya pusing sendiri. Jangan pusing kamu. Kalau bingung istikharah. Iya Pak Ustadz. Masih ada satu lagi di sana. Kharaja abi minal baiti. Kharaja minal baiti. Surga. Dari rumah. Man kharaja ma'ahu. Kharaja ma'ahu ammi. Kharaja ma'ahu ammi. ما معنى هذه الجملة؟ خرج أبي من البيت. Ayahku telah keluar dari rumah. Betul sekali. Ayahku gitu dulu ya. Subjeknya dulu ya. Ayahku telah keluar dari rumah. Man kharaja ma'ahu. Siapa yang keluar bersamanya? Kharaja ma'ahu ammi. Yang keluar bersamanya paman begitu. Adalah pamanku. Paman ya benar ya paman. Iya, Ammi. Ammi ya. Kalau ammati baru bibi. Bibi ya. Tapi ini berarti ini paman dari pihak laki-laki gitu ya Pak Ustadz? Betul, dari ayah memang ya. Yang satu lagi kholat. Kholun dan kholatun. Ya. Kholun dan kholatun itu paman dan bibi dari pihak ibu. Hebat ya Pak Ustadz ya, bahasa Arabnya ini banget ya, maksudnya tuh jelas gitu ya, maksudnya betul. Yang saudara laki, yang ini ada lagi gitu, yang paman makanya agak susah kalau sebenarnya kita menerjemahkan betul-betul menerjemahkan sampai bisa memahamkan dengan bahasa Indonesia, itu agak susah memang menerjemahkan itu. Jadi memang agak mikir. Makanya untuk terjemahan Al-Quran itu nggak bisa terjemah kata per kata, itu nggak bisa. Jadi terjemah di dalam Al-Quran itu sebenarnya pasti yang dicetak-cetak itu terjemah Al-Quran itu semuanya pasti terjemah tafsiriyah. Itu terjemah berdasarkan tafsir. Jadi bukan terjemah ayat secara harfiah, secara kata per kata, tidak, tapi terjemah tafsiriyah dari tafsirnya. Gitu ya. Iya, Pak. Baik. Hal min soal ibu-ibu fi hadhihi safhah, ada pertanyaan? Tidak ada? Tadi kholun tuh khoknya panjang ya. Jangan sampai khoknya pendek dan lamnya bertasydid. Kalau kholun itu artinya cukai. Kholun itu paman. Kalau kholun itu cuka maknanya. Jadi baik. Di sana masih ada sedikit. Ini sebenarnya contoh penerapan dari dhamir mutasil juga yang kemarin kita bahas, yaitu baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti, abun, abuka, abuhu, abuha, abi, akhun, akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Ini insya Allah tidak ada kendala ibu ya. Iya. Untuk penyambungan dhamir mutasil dalam keadaan jar seperti ini semuanya. Ini semuanya dari nomor 1 sampai nomor 6 ini sebenarnya contoh susunan kalimat untuk itu penerapan dhamir mutasil. Nah, ini kita lalui saja Ibu. Insya Allah nggak ada masalah kan Ibu di sini? Tidak ada yang bingung ya? Atau ada yang masih bingung penerapan dhamir mutasil sebagai mudhofun ilaih ini? Halo? Udah cukup ya, nggak tahu deh yang lain. Ada yang bingung tidak Ibu? Insya Allah paham ya. Baik. Itu harokatnya kalau ibu-ibu ingin mengharokati dengan lengkap seperti yang ada di layar. Abi wa ummi fil baiti. Aina amuka ya Hamidu dhahaba ila suqi. Akhuka tabibun la huwa mudarrisun. Zainabu fil riyadi. Akhuha fil taifi wa amuha fil madinatil munawwarati. Ibu-ibu kalau misalkan mengharokati
itu usahakan kalau sudah tahu harokatnya, mungkin nggak perlu diharokati lagi gitu ya Ibu ya. Kalau nggak tahu harokatnya, baru diharokati. Itu supaya membiasakan kita. Terus mungkin juga kalau nanti sudah tahu, itu mungkin yang penting itu harokat itu adalah harokat terakhir. Itu yang menentukan ini keadaannya, kedudukannya sebagai apa. Gitu ya. Apakah marfu, mansub atau majrur. Ini harokat terakhirnya. Ini dhammah, kasrah atau fathah. Itu mungkin yang penting untuk diharokati, itu harokat terakhir. Tapi kalau misalkan sudah bisa, itu nggak perlu diharokati secara lengkap lagi, gitu ya. Ustaz, nomor 5 hadat tolibi ya Ustaz. Hadat, afan, di situ salah. Hadat tolibu. Hadat tolibu. Itu nomor 4 itu toif ya, Pak Ustaz? At-Taif, betul. Hadat tolibu. Hadat tolibu kok di sana tulisannya. Oh iya. Hadat talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Saya halu berarti. Baik, dhahaba akhi ilal madrasati wa dhahaba abi ilal jami'ah. Begitu ya, Bapak ya? Ya. Hal min soal? Ada pertanyaan? Tidak ada. Terakhir di sana at-tamrin utasi, latihan 9 ini terakhir Ibu Afan ini. Kita tuntaskan aja sekalian. Di sana ada contoh, nama-nama mudzakkar, al-alam al-mudzakkar. Di sana ada 2 bagian. Yang pertama yang atas ini adalah al-alam al-mudzakkar yang normal, tidak diakhiri tak marbutah. Begitu Ibu ya. Sedangkan yang di bawah ini contoh asma atau al-alam al-mudzakkar al-maktum bi ta'il marbutah. Nama-nama mudzakkar yang diakhiri tak marbutah. Kalau kita lihat perbedaannya semuanya, yang bagian atas yang tidak diakhiri tak marbutah semuanya diakhiri tanwin, ya atau ya? Ya. Sedangkan yang diakhiri tak marbutah tidak boleh diakhiri tanwin. Begitu ya, Bapak ya? Ini yang kita bahas kemarin. Jadi nama mudzakkar yang diakhiri tak marbutah itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Begitu ya Bapak ya? Fatahallahu alaikum. Di sana ada latihan sedikit di sana. Kita coba jawab sedikit ini. Mungkin kita jawab bareng-bareng aja. Kita jawab bareng-bareng. Silakan dibaca Ibu-ibu. Yang pertama apa? Khalidun. Kenapa jadi kasroh? Enggak ada yang mempengaruhi jadi kasroh. Khalidun gitu ya. Khalidun. Summa Hamzatu atau Hamzatun? Hamzatu tidak boleh tanwin karena diakhiri tak marbutah. Jayyid. Summa Ammarun. Summa Apa itu? Anis. Asun. Apa itu bacanya? Itu bacanya Anas ya Ibu. Anas. Kalau pendek seperti ini, kalau pendek semuanya seperti ini bacanya Anas. Anasun. Anasun. Oh, Anasun. Ada kan ya nama di negara kita juga banyak yang namanya Anas gitu ya. Ini kalau pendek semuanya seperti ini bacanya Anas. Kalau Anis itu ada ya-nya di tengah. Anisun. Ini mah Anas Urbaningrum gitu ya Pak Ustadz? Boleh lah. Boleh Anas Urbaningrum. Pak Ustadz ini berarti pakai sukun nih Pak Ustadz? Apanya Om? Pakai tanwin. Iya tanwin ya Allah. Iya berarti. Santai Om, udah malam. Anasun. Anasun. Oke. Siap. Kalau Anisun itu ada ya di tengah. Anisun itu. Anis itu maknanya kalem, lemah lembut gitu. Tapi kalau untuk hewan bisa juga dipakai untuk sifat untuk hewan. Kalau hewan anis itu maksudnya adalah jinak. Hewan jinak. Oh, jinak. Baik. Nastamir. Thumma ba'da Anas.
Muawiyatu tidak boleh tanwin karena di akhiri tak marbutah. Muawiyatu. Thumma Hamidun. Jayyid. Thumma Usamatu. Ahsantunna. Usamatu tidak boleh tanwin karena di akhiri tak marbutah. Thumma Ikrimatu. Ahsantunna tidak boleh tanwin juga. Taib, saya tanya ya Ibu, Ikrimah itu nama muzakkar atau nama muannas? Laki kali ya Ustaz. Tapi kok kadang ada nama pernah Ikrimah perempuan. Yang anaknya Nabi Adam itu siapa sih? Aslinya Ikrimah itu nama muzakkar Ibu-ibu. Cuman di negara kita kadang itu salah penggunaan jadi nama perempuan, nama muannas. Jadi Ikrimah itu aslinya nama muzakkar yang diakhiri tak marbutah. Mukasyatu, itu nama muzakkar yang diakhiri tak marbutah. Tapi kadang agak salah kaprah karena orang kita kadang mengira yang penting diakhiri tak marbutah itu muannas kan gitu ya. Iya. Tapi Usama Usama tuh muzakkar. Iya, maksudnya di sini nggak ada cewek yang namanya Usama. Nggak ada. Tapi ada juga nama muannas yang dikira kebanyakan orang kita itu nama muzakkar. Apa misalnya? Su'adu. Su'ad. Su'ad. Itu nama apa, Pak? Su'ad itu nama muannas Ibu. Mu'ad itu nama muannas. Tapi di negara kita mungkin sebagian menggunakannya untuk belum pernah ada orang namanya Su'ad sepanjang hidup saya. Maksud saya nggak punya kenalan. Nggak punya kenalan. Kapan-kapan kenalan. Jadi Su'ad ini nama cowok, Pak. Cewek. Oh, cewek. Nah, di sini jadi nama laki gitu ya? Kadang gitu. Makanya di sini nggak boleh tanwin karena nama muannas ini. Al-alam al-muannas kan kemarin nggak boleh tanwin kan namanya? Iya. Oh, Su'adu. طيب نستمر. ما عنده بعد عكرمة ماذا؟ Muhammad. بعد عكرمة عباس. أحسنتنا عباس. ثم Muhammadun. Ahsantunna. Ini harus bisa bacanya, kalau nggak bisa kebangetan. Thumma Talhatu. Tidak boleh tanwin karena diakhiri tak marbutah. Jadi begitu ya. Setiap nama mudzakkar yang diakhiri tak marbutah maka dia tidak boleh tanwin. Gitu ya, Bapak ya? Dan tidak boleh kasroh. Tayyib. Ila huna hal min soal. Ini sudah selesai alhamdulillah bab 10 PR-nya yang tadi mengidhofahkan beberapa ism ke beberapa dhamir tadi. Tayyib. Ada pertanyaan Ibu sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Hal min soal? Ayo, Enggak. Insyaallah belum. Enggak, Om ya? Enggak ada yang tanya, Ustaz, kapan selesainya? Ini sudah selesai, Om. Afan ya, saya minta maaf ini udah larut malam. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita langsung masuk ke bab 11 dan bab 11 itu pendek, insya Allah nggak terlalu panjang. Dan kita usahakan pekan depan kita sudah selesai semuanya sampai bab berarti sampai bab 12. Sampai bab 12. Lalu pertemuan pekan depannya lagi kita tinggal latihan gitu, ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Kita tutup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.